hasil yang saya peroleh informasinya bahwa perkara anak saya ini akan ditutup oleh pihak Polresta Tasikmalaya dari Kanitnya. Menurut saya ini lebih kepada faktor ketidakprofesionalan pihak penyidik yang mengeluarkan keterangan lalu lintas laka lantas ini tidak sesuai fakta yang ada, bahwa saya minta untuk olah TKP secara laka lantas, di mana saya ingin tahu posisi anak saya, posisi korban, posisi pelaku, posisi motor, dua belah pihak ini sebelum ditolong itu seperti apa. Sampai saat ini penyidik dari laka lantas Polresta Tasikmalaya ini belum pernah melakukan olah TKP yang benar. Halo semuanya, kembali lagi dengan Quotient TV. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang ibu dari korban kecelakaan yang terjadi di Tasikmalaya. Nah, daripada langsung basa-basi, kita langsung aja ya, Ibu. Mungkin perkenalkan diri Ibu dulu. Nama saya Oliani, saya tinggal di Tasikmalaya sekarang. Anak saya mengalami korban kecelakaan. Anak saya namanya Alexander Vincent. Dia mengalami kecelakaan di kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 2023 yang lalu. Sampai hari ini perkaranya tuh belum selesai. Oke. Sejauh ini perkembangan perkaranya seperti apa, Bu? Hasil yang saya peroleh informasinya bahwa perkara anak saya ini akan ditutup oleh pihak Polresta Tasikmalaya dari Kanitnya. Alasan mau ditutupnya kenapa, Bu, kalau boleh tahu? Menurut pihak kepolisian tidak ditemukan kelalaian dari pelaku penabrak anak saya ini, seperti itu. Oke. Kalau kayak gitu, Bu, bisa nggak sampein kronologisnya nih? Kalau kata Ibu kan di situ nggak diketemukan kelalaian ya berdasarkan keterangan polisi. Nah, senyatanya yang Ibu tahu nih berdasarkan data, fakta dan saksi itu seperti apa kejadiannya, Bu? Kejadiannya anak saya itu mengendarai kendaraan bermotor itu, kemudian di TKP itu kemudian dia terjatuh dari arah yang berlawanan. Anak saya ditabrak oleh si pelaku. Jadi menurut saya itu tabrakan ya, bukan anak saya ditabrak kemudian sampai setelah 2 bulan dirawat di rumah sakit, anak saya kemudian meninggal karena ada nyawa yang hilang. Menurut saya ini suatu tindak pidana. Demikian juga apa yang terjadi itu kan saya juga nggak ada di tempat, sehingga saya nggak tahu apa yang menyebabkan polisi menerangkan tidak ada kelalaian. Saya sendiri tidak tahu. Jadi menurut polisi tidak ada tindak pidana atau kelalaian yang dilakukan, perbuatan pelaku ini tidak ditemukan kelalaiannya. Saya nggak tahu apakah itu kelalaian itu, saya nggak tahu. Oke. Dari korban atau anak Ibu pernah nggak menyampaikan keterangan terkait kejadian itu? Pernah. Jadi selama 2 bulan itu anak saya tuh bercerita. Dia bisa bercerita. Dia baik-baik saja kalau dia bercerita, tapi kalau pada saat sakit dia itu sangat kesakitan gitu. Jadi saya sendiri tidak menyangka anak saya tidak tertolong gitu ya. Karena anak saya itu sakitnya bagian dalam. Jadi di luar tidak ketahuan. Jadi anak saya bercerita, dia itu mengendarai kendaraannya itu tidak ngebut. Dia tidak ngebut, kemudian dia di jalan itu ternyata ada lubang, dia tidak melihat lubang, dia jatuh sedikit ke kanan, dan ada sedikit, hanya lecet sedikit gitu. Selainnya itu tubuhnya itu banyak luka-luka lebam, luka-luka memar. Nah, udah gitu akibat benturan. Nah, kemudian ketika jatuh dari arah yang berlawanan,
seorang pelaku mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, tidak mengerem, menurut anak saya, tidak ngerem, kemudian menabrak anak saya. Baik, ada bukti nggak Bu terkait, kan kalau Ibu bilang anak Ibu tidak mengebut gitu, Iya. buktinya ada nggak Bu? Ada. Jadi saya bisa membuktikan bahwa anak saya itu tidak ngebut. Anak saya itu mengendarainya dengan kecepatan sekitar 10-15 km per jam karena sebelum ke TKP anak saya itu baru keluar dari rumah temannya, itu ada CCTV-nya. Di situ dia dalam waktu 2 menit jarak 240 meter dari TKP ke posisi dia keluar dari rumah teman itu, dalam 2 menit itu langsung kecelakaan. Jadi saya perkiraannya itu 1 menit. 1 menit dari dia ke TKP, kemudian dia kecelakaan langsung nelpon. Kalau 2 menit berarti lebih lambat lagi anak saya. Baik. Ada saksi Bu di tempat kejadian? Kalau saksi di tempat kejadian itu tidak ada satupun saksi yang melihat anak saya ngebut atau ibu ini ngebut, nggak ada. Nggak ada saksi yang melihat kecelakaannya seperti apa, nggak ada. CCTV pun nggak ada. Oke, jadi setelah anak Ibu kecelakaan, Ibu ada upaya melakukan pembuatan laporan polisi? Jadi 1 hari setelah kecelakaan, saya kan waktu pada saat kecelakaan saya nggak ada di TKP. Saya lagi ada di Jakarta. 1 hari setelah kecelakaan saya datang, anak saya dalam kondisi yang napasnya pendek seperti gitu. Terus kemudian anak saya demam, anak saya kesakitan di bagian perut, anak saya buang BAB-nya berdarah, buang air kecilnya juga berdarah. Sehingga saya bawa ke IGD, ke rumah sakit yang kedua. Kalau pada saat kejadian di IGD rumah sakit yang lain gitu. Nah, saya IGD yang kedua itu, kemudian di situ anak saya harus dioperasi di situ. Hari keduanya pada tanggal 27 Oktober saya datang ke TKP, kemudian saya ke Polres Tasikmalaya. Polres Tasik. Lalu di situ dibuat pelaporan. Saya bikin pelaporan. Saya ingin supaya si pelaku ini diproses secara pidana. Oke. Di situ keterangannya apa Bu? Nah, pada saat saya ingin membuat laporan, karena petugas jaganya nggak ada, saya diminta untuk balik lagi hari Minggunya. Hari Minggu itu, tapi saat itu saya dihubungin oleh pihak rumah sakit yang biasa mengurus jasara harja. Dia bilang, Ibu kalau seandainya diproses secara pidana akan memakan waktu gitu. Sehingga saya diarahkan oleh pihak polisi dan jasara harja dari rumah sakit itu untuk membuat kecelakaan tunggal. Akhirnya dibuatkanlah kecelakaan tunggal. Ada LP-nya, LPA garing 188-10-2023 Satlantas Polres Tasikmalaya Kota Polda Jabar. Ini dibuatlah kecelakaan tunggal sehingga di sini diterangkan sepeda Yamaha Mio yang dikendarai anak saya sampai di tempat melewati lubang sehingga hilang kendali dan jatuh. Akibat kejadian tersebut motor mengalami kerusakan ringan dan pengendara motor mengalami luka. Udah itu aja. Sehingga pihak jasara harja menolak santunan untuk kecelakaan ini. Di situ saya waktu diarahkan oleh polisi dan pihak rumah sakit, intinya untuk menyelamatkan anak saya. Tujuannya menyelamatkan anak saya. Nah, jadi setelah Ibu datang ke polisi, diarahkannya untuk bikin laporan tunggal. Iya. Padahal senyatanya itu bukan tunggal ya kecelakaannya. Jadi ini laporan polisi ini dibuat tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oke. Nah, tapi ditindak nggak Bu laporan ini? Jalan nggak Bu? Karena ini kecelakaan tunggal ya pelakunya nggak ditindak. Ya, saya pikir ini akal-akalan dari pihak polisi atau ketidakprofesionalan dari
pihak penyidik Polresta Tasikmalaya unit Laka Lantas untuk menghilangkan atau mengaburkan fakta hukum bahwa anak saya itu sebenarnya ditabrak. Gitu. Ada bikin laporan lagi atau gimana Bu upayanya? Nah, yang saya permasalahkan sebetulnya pada saat anak saya dirawat di rumah sakit atau mengalami kecelakaan, anak saya itu si pelaku ini tidak punya itikat baik. Nah, sampai akhirnya anak saya meninggal. Ketika anak saya meninggal, saya datang lagi ke Polresta Tasikmalaya untuk diproses anak ini. Kemudian polisi unit Laka Lantas membuat LP baru. 1 Januari dia buat LP baru dengan menjelaskan kronologis kejadiannya, di mana kecelakaan itu antara anak saya dengan pelaku ada. Nah, kemudian saya mendapat SP2HP yang menyatakan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana berdasarkan keterangan saksi-saksi. Selanjutnya kami akan melakukan penyidikan sesuai hasil penilaian tim penyidik kami, mengharapkan akan dapat menyelesaikan proses penyidikan paling lama 30 hari. Tapi itu sekarang mungkin udah bulan ketiga, penyidikannya belum selesai. Sampai sekarang. Oke Bu. Jadi sebenarnya ini ada 2 laporan polisi yang nggak konsisten ya Bu. Iya. Yang pertama diarahkan katanya bikin laporan kecelakaan tunggal, yang satu lagi malah terbukti gitu kan ya. Ada bukti cukup gitu sampai udah naik ke penyidikan. Gitu. Nah Ibu ada nggak dengar dari polisi terkait pemeriksaan terlapor gitu Bu? Sepanjang saya tahu pemeriksaan terhadap terlapor itu nggak mengaku bahwa dia itu menabrak duluan gitu. Tapi dia mengaku bahwa anak saya yang menabrak duluan, kemudian pelaku juga ikut menabrak gitu. Tapi banyak saksi yang ada di TKP itu dia menerangkan bahwa anak saya jatuh bukan menabrak si pelaku gitu. Jadi itu menurut saya kan alibi atau dalil-dalil dari pelaku untuk menghilangkan unsur pidananya atau bagaimana. Terus pelaku juga mengaku dia hanya mengendarainya dengan kecepatan 30 km per jam, sehingga dengan kecepatan itu tidak sinkron lagi ketika pelaku bilang tidak bisa mengendalikan kendaraannya untuk mengerem atau menghindar, dan tidak ada saksi yang melihat si pelaku ini menghindar memang. Oke. Padahal kalau misalnya kita umpamakan atau kita bayangkan ya 30 km per jam itu harusnya masih bisa ngerem lah intinya. Iya kan Bu? Bukan hanya bisa ngerem aja, anak saya sendiri bercerita waktu pada saat masih hidup, dia bilang setelah dia terjatuh dia masih sempat melihat si pelaku ini mengendarai kendaraannya itu dengan kecepatan dan nggak ngerem memang, dan dari jarak 5 meter. Sehingga menurut saya jarak 5 meter itu masih bisa berkemampuan orang ini untuk mengendalikan motor atau mengerem atau menghindar gitu. Apalagi anak saya itu badannya tinggi besar, dia nggak mungkin nggak lihat gitu. Oke. Tapi dengan hasil pemeriksaan kayak gitu, pihak penyidik menyatakan tidak terbukti ya kelalaiannya ya. Ya, itu yang saya tahu informasinya seperti itu. Tapi menurut saya ini lebih kepada faktor ketidakprofesionalan pihak penyidik yang mengeluarkan keterangan lalu lintas Laka Lantas ini tidak sesuai fakta yang ada, karena ini bukan kecelakaan tunggal tapi dibuatlah kecelakaan tunggal di awalnya. Sehingga untuk kemudian selanjutnya polisi tidak bisa memproses itu gitu. Mungkin dia kesalahannya ada di situ. Nah, tapi tidak sinkron ketika dia membuat lagi kecelakaan ini ada 2 belah pihak. Ada 2 belah pihak sehingga dia mungkin
merasa takut seandainya ini karena dia mengeluarkan 2 surat yang berbeda. Oke. Kalau tadi dari pernyataan korban katanya dari arah yang berlawanan ya, pelaku datang ya gitu kan ya. Lalu juga sempat melihat katanya kata korban pelaku itu ngebut gitu ya. Nah kan kalau misalkan sama-sama tabrakan berarti harusnya sama-sama terluka parah gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau faktanya gimana deh Bu? Yang Ibu punya bukti-buktinya seperti apa? Jadi karena itu kan tabrakan ya, menurut saya itu bukan tabrakan semata. Anak saya yang ditabrak, jadi otomatis yang luka parah adalah anak saya. Kalau ibu ini bilang dia ikut ditabrak, ternyata dia nggak luka parah. Sudah pernah bertemu dengan? Pernah sekali. Saya setelah anak saya meninggal baru saya dipertemukan oleh pihak polisi untuk mencari solusi, intinya bahwa anak saya itu sudah meninggal, akan ditemukan solusi lah. Tapi ternyata saya sudah nggak bisa terima lagi karena ibu ini membuat alibi-alibi bahwa anak saya yang menabrak dia gitu. Ada bukti-bukti luka atau seperti apa? Jadi anak saya, kalau seandainya anak saya ngebut, karena yang saya tahu mungkin banyak saksi, ada beberapa saksi di TKP yang mungkin di BAP oleh polisi itu mengatakan bahwa anak saya ngebut gitu. Tapi di sini ada luka-luka di bagian tangan. Ini anak saya pertama kali jatuh, di bagian tangan kanan itu tidak ada luka lecet yang berat gitu. Dan yang paling parah adalah luka di pinggang sebelah kiri, di mana dengan kecelakaan ini akibat benturan yang keras itu anak saya luka dalam semua, dan pankreasnya rusak. Oke, padahal kalau dari bukti yang ada, saksi juga menyatakan demikian, harusnya ini bisa diproses ya Bu ya. Iya. Tapi dari penyidik justru malah hasil gelar perkaranya katanya tidak ditemukan adanya kelalaian, kelalaian ya. Iya. Harapan Ibu seperti apa nih Bu? Harapan saya ini kan saya sudah menyerahkan beberapa banyak bukti ya. Contohnya di bajunya anak saya, celananya itu ada bekas tapak ban. Gak mungkin kan anak saya itu melindas sendiri atau menghantam perutnya sendiri dengan motornya gitu. Sehingga saya berharap dari Mabes Polri gitu ya, Mabes Polri atau Polda Jabar untuk menindak dulu pelaku-pelaku atau oknum-oknum penegak hukum di Lakalantas Polresta Tasikmalaya ini yang tidak profesional, karena dia mengeluarkan status kecelakaan anak saya adalah tunggal, padahal faktanya bukan tunggal. Kemudian ketika saya juga meminta kepada penyidiknya di Polresta Tasikmalaya ini bahwa saya minta untuk olah TKP secara lakalantas, di mana saya ingin tahu posisi anak saya, posisi korban, posisi pelaku, posisi motor, dua belah pihak ini sebelum ditolong itu seperti apa. Sampai saat ini penyidik dari Lakalantas Polresta Tasikmalaya ini belum pernah melakukan olah TKP yang benar. Dia hanya memberikan olah TKP pada saat saya datang mengunjungi TKP dengan polisi ini, menunjuk jalan yang lobang dan sebagainya, itu dianggap sebagai olah TKP. Padahal tidak tahu titik tabrak atau posisi korban setelah kecelakaan sebelum ditolong gitu nggak ada. Saya minta dengan sangat untuk dilakukan olah TKP, sampai saat sekarang enggak. Tentang kecepatan dari si pelaku penabrak itu, karena menabrak dengan kencang sampai motor saya rusak parah, stangnya potong dan sebagainya, itu sampai sekarang juga tidak ada. Menurut polisi Lakalantas itu tidak ada satupun alat yang mengukur kecepatan pelaku, katanya, bilang begitu. Padahal kan dari ahli bisa diketahui kecepatannya seberapa besar ketika sebuah motor yang diam ditabrak sampai potong gitu. Sampai jungkir balik dan potong, itu nggak ada. Nah, harapan saya adalah pelaku ini harus dihukum secara pidana, bahkan
Bahkan pada saat dia menabrak anak saya itu masih di bawah umur, sehingga ada undang-undang perlindungan terhadap anak. Kemudian saya ingin tidak ada itikat baiknya juga dari pelaku. Saya ingin dia dihukum secara pidana. Kemudian demikian sesuai dengan analisa pihak kepolisian yang menyatakan ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana berdasarkan keterangan saksi. Tapi di akhirnya polisi menyatakan sendiri tidak ada unsur kelalaian. Padahal menurut saya dengan kecepatan yang sangat kencang itu bukan kelalaian saja, tetapi niat sengaja dari si pelaku untuk mencelakakan orang lain gitu. Apalagi sekarang sudah ada satu nyawa yang hilang, yaitu anak saya. Saya berharap pihak kepolisian Republik Indonesia untuk memproses pelaku penabrak ini. Baik Bu, terima kasih Ibu untuk penyampaiannya. Kita dari Quotient TV juga sangat berharap untuk pihak kepolisian melakukan olah TKP ulang ya, yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya gitu kan ya. Karena ini kan sudah ada nyawa ya. Sudah ada nyawa dan sebenarnya juga sudah ada bukti yang cukup gitu kan ya. Maka akan menjadi aneh kalau misalnya dibilang nggak ada unsur kelalaian. Jadi kepada penyidik dari Polres Tasikmalaya, kami berharap untuk melakukan atau membuka lagi ulang penyidikan terkait masalah yang sedang Ibu Oliani ini hadapi. Mungkin sekian dulu dari kita. Salam cerdas hukum.